Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu dengan saya lagi, Andi Irwan Benardi. Kali ini kita akan membahas tentang sifat kimia tanah. Untuk minggu kemarin, kita membahas tentang sifat fisik tanah, klasifikasi tanah, dan kondisi tanah yang ada di Indonesia, persebarannya. Untuk pertemuan kali ini adalah kita mempelajari tentang sifat kimia tanah. Jadi sifat kimia tanah ini adalah mempelajari unsur yang paling kecil, yang mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Pentingnya mempelajari sifat kimia tanah, yang pertama adalah sifat kimia ini menyebabkan tanah mampu menahan unsur hara dan menyediakan unsur tanaman. Menentukan perilaku bahan kimia yang ditambahkan ke tanah. Misalnya adalah pupuk, limbah organik, kapur, serta pestisida. Unsur-unsur inilah yang ditambahkan di dalam tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Reaksi tanah, salah satu contohnya adalah pH tanah. Ini penting bagi tanaman, yaitu menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara yang diserap bagi tanaman, menunjukkan kemungkinan adanya unsur-unsur yang beracun, serta mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Dan cara mengubah pH tanah, tentunya untuk tanah yang terlalu masam, dapat dinaikkan pH-nya dengan menambahkan kapur ke dalam tanah. Sedangkan untuk tanah yang terlalu alkalis, dapat diturunkan pH-nya dengan pemberian belerang. Sifat kimia tanah, yaitu yang pertama adalah pH tanah, pertukaran ion, kejenuhan basa. Hampir semua sifat kimia tanah itu terkait dengan koloid tanah. Koloid tanah atau partikel mineral atau organik dalam tanah mempunyai diameter kurang dari 0,01 mm. Milimikron ya, mempunyai permukaan luas. Reaksi kimia berlangsung pada permukaan koloid. Pada beberapa jenis tanah, permukaan koloid bermuatan negatif. Untuk memahami kimia tanah, perlu mengetahui mineral liat apa yang ada dan kontribusinya pada muatan negatif. Sifat kimia tanah menyebabkan tanah mampu menahan unsur hara dan menyediakannya untuk tanaman. Menentukan perilaku bahan kimia yang ditambahkan ke tanah, misalnya pupuk, limbah organik, kapur, pestisida, dan herbisida, supaya tidak berlebihan, biar pH-nya sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan ditanam. Untuk pH tanah adalah ukuran kemasaman aktif atau konsentrasi H+ dalam larutan tanah. pH sama dengan log 1H, di mana H+ adalah konsentrasi dalam mol per liter. Contohnya pH 3 adalah 001 mol per liter. 1 unit perubahan pH berarti 10 kali perubahan dalam konsentrasi H+. Konsep pH tanah, pH min log H+, atau pH log 1 per H+, di mana P adalah logaritma negatif dan H adalah konsentrasi H+ dalam gram per liter. Definisi ini berasal dari H+, OH min sama dengan 10 pangkat min 14, atau pH plus POH sama dengan 14. Sebagian besar jenis tanah memiliki pH antara 5 dan 8. Peranan pH tanah tentunya yang pertama adalah menentukan mudah tidaknya unsur hara diserap tanaman. Pada tanah masam, unsur P sulit untuk diserap tanaman karena difiksasi oleh Ai. Pada tanah alkali, unsur P difiksasi oleh Ca atau kalsium. pH menunjukkan adanya unsur beracun. Pada tanah masam banyak dijumpai ion Al, aluminium dalam tanah, yang dapat mengikat P dan racun bagi tanaman. Pada tanah masam, unsur Fe, besi, Mn, mangan, Zn, seng, Cu, tembaga, dan lain-lain ini mudah larut. Maka tanaman dalam tanah di sini akan racunan pada tanah alkalis. Mo dan B menjadi racun bagi tanaman. pH mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Bakteri berkembang dengan baik pada pH lebih dari 5,5. Fungi berkembang pada
segala tingkat pH, tetapi pada pH 5,5 atau kurang dari 5,5, fungi harus bersaing dengan bakteri, jadi lebih dominan pH lebih dari 5,5. Faktor yang mempengaruhi pH tanah, salah satunya adalah embun. Embun adalah ketika malam hari, ketika kita lihat dedaunan, rumput, ada air yang tersisa di situ, embun. Hujan adalah proses turunnya awan ya, turunnya awan menjadi butir-butir air. CO2, tentunya karbon dioksida, hidroksi polimer, pelapukan mineral, bioserapan pelepasan, dan bahan organik. Maka menjadikan H+ atau larutan tanah atau menyebabkan pH tinggi. Selanjutnya yang kedua adalah koloid tanah. Pengertian mineral bahan organik tanah yang sangat halus sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi. Persatuan berat massa. Jadi ukuran koloid menurut Brady pada tahun 1974 bahwa koloid ini berukuran kurang dari 1 mm, sehingga tidak semua fraksi liat kurang dari 2 mm, termasuk koloid tanah. Selanjutnya adalah kejenuhan basa. Pengertian kejenuhan basa menunjukkan perbandingan antara jumlah kation-kation basa dengan jumlah semua kation basa dan kation asam yang terdapat dalam kompleks jerapan tanah. Cara menghitung kejenuhan, tentunya kejenuhan basa Kb, jumlah kation-kation basa dibagi jumlah kation basa dan asam atau KTK dikalikan 100%. Jadi keterkaitan kejenuhannya, basa berkaitan erat dengan pH tanah, di mana tanah-tanah dengan pH yang rendah umumnya mempunyai kejenuhan basa rendah. Sedangkan tanah-tanah dengan pH yang tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi pula. Hubungan seperti ini dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi ini adalah hubungan pH tanah dengan kejenuhan basa. Ini adalah pH-nya. Jadi semakin pH-nya tinggi, otomatis kejenuhan basanya juga akan tinggi. Unsur-unsur esensial unsur hara. Yang pertama adalah pengertiannya adalah unsur hara sangat diperlukan bagi tanaman dan fungsinya bagi tanaman tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Sehingga bila tidak terdapat dalam jumlah yang cukup di dalam tanah, tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis unsur hara makro contohnya adalah ada C, H, O, N, P, K, C, A, M, G, dan S. Sedangkan unsur mikro atau unsur yang kecil adalah Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, Cl, dan Co. Ini adalah unsur kecil. Makanan unsur hara yang diperlukan agar tanaman dapat menghasilkan produksi yang optimal adalah NPK, S, CAMG. Maka NPK ini adalah salah satu pupuk pupuk yang makro yang sering diberikan para petani. Sedangkan unsur-unsur yang kecil ada Fe, Zn, Cu, yang lain-lain, ada besi, ada seng, tembaga, dan lain-lain, sampai ke Cl. Unsur hara esensial ini sangat diperlukan tanaman untuk melengkapi siklus hidupnya, menjadi komponen penyusun tubuh tumbuhan, dan berperan aktif dalam metabolisme. Peranannya tidak dapat digantikan oleh unsur-unsur yang lain, jadi unsur-unsur ini sangat penting sekali bagi tumbuhan. Maka ketika tanah yang subur adalah tanah yang dengan unsur hara yang paling lengkap, baik secara makro maupun secara mikro. Ada 16 unsur hara esensial, jadi seperti ini unsur hara esensialnya dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, belerang, klor, besi, mangan, boron, seng, tembaga, sampai ke molybdenum atau Mo. Jadi kita bagi ada 9 unsur hara makro dari karbon sampai ke belerang. Ini adalah unsur yang besar. Ketika kita memberikan pupuk, unsur-unsur ini diberikan dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan 7 unsur lainnya yaitu dari klor, besi, mangan, boron, seng, tembaga, molybdenum ini menjadi salah satu unsur hara mikro. 16 unsur hara esensial, satu adalah unsur hara makro, diperlukan dalam jumlah yang banyak. Kekurangan unsur hara makro menimbulkan gejala defisiensi yang tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Kelebihan unsur hara makro tidak atau jarang menimbulkan pengaruh.
Untuk unsur hara mikro diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Kekurangan biasanya dapat digantikan oleh unsur mikro yang lainnya. Kalau kelebihan dapat menyebabkan racun. Jadi kelebihan unsur hara makro itu jarang menimbulkan pengaruh. Maka ketika memberikan pupuk NPK, biasanya petani-petani yang ada di ladang memberikannya secara berlebihan karena tidak memberikan pengaruh, hanya menimbulkan defisiensi yang tidak tergantikan. Selanjutnya, kapasitas sangga dan pengertian pH telah diketahui bahwa untuk menciptakan pertumbuhan dan produksi optimal dari tanaman mengendaki pH tertentu. Jarang sekali kita menemukan pH tanah yang sesuai dengan keperluan tanah. Maka kita kadang memberikan kapur atau belerang. Kita cek dengan alat menggunakan pH meter untuk mengetes apakah itu sesuai atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan untuk mengubah pH tanah sebelum ia dapat ditanami. Pengubahan ini mungkin kenaikan pH atau menurunkan pH. Kenyataannya, pH tanah tidak dapat diubah dengan mudah. Dengan kata lain, ada suatu hambatan. Hambatan ini disebut sanggaan atau buffer yang merupakan suatu sifat umum dari campuran asam basa dengan garamnya. Arti pH tanah bagi pertumbuhan tanaman adalah pertumbuhan tanaman dipengaruhi pH tanah melalui dua cara, yaitu pengaruh langsung oleh ion hidrogen. Yang kedua adalah pengaruh tidak langsung, yakni tidak tersedianya unsur hara tertentu dan adanya unsur-unsur yang beracun. Dari berbagai hasil penelitian di Amerika Latin, diketahui bahwa maksimum pH tanah untuk berbagai jenis tanaman yang masih perlu diberi kapur ini menurut Adam dan Person. Batas pH yang dimaksud menunjukkan bahwa di atas nilai pH ini, tanaman bersangkutan tidak lagi memerlukan kapur. Sebaiknya bila pH tanah di bawah di nilai tersebut pertumbuhannya akan terganggu jika tidak diberi kapur. Hasil penelitian ini mereka disajikan dalam tabel sebagai berikut. Jadi nilai pH tanah pada batas mana pemberian kapur masih respon, Adam Person 1967. Jadi ketika nilai pH yang direspon terhadap kapur, jadi seperti ini, jagung itu dia kategorinya pH antara 4,8 sampai 5,7. Kacang tanah 5,2 sampai 5,7. Kedelai 5 sampai 6. Ini rata-rata adalah pH antara batas terendah dan batas tertinggi. Ketika pertumbuhannya pengen maksimal tanaman tersebut, ketika terlalu rendah dari standar yang diteliti ini, maka tumbuhan itu akan tetap bisa tumbuh, tetapi buahnya tidak akan maksimal seperti yang ada. Dan sebaliknya, ketika terlalu tinggi, maka tanaman tersebut akan mungkin keracunan atau mati. Arti pH bagi pengharaan, kebanyakan tanaman toleran terhadap pH yang ekstrim atau tinggi, asalkan dalam tanah tersebut hara yang cukup. Sayangnya tersedianya unsur hara yang cukup itu dipengaruhi oleh pH. Beberapa unsur hara tidak tersedia pada pH yang ekstrim, dan beberapa unsur lainnya berada pada tingkat yang beracun. Pengharaan yang sangat dipengaruhi oleh pH antara lain adalah kalsium Ca dan magnesium Mg dapat ditukar atau aluminium Al dan unsur mikro, ketersediaan fosfor dan pengharaan yang berkaitan dengan kegiatan jasad mikro. Tujuan pengapuran atau memberikan kapur adalah secara umum memberikan kapur ke tanah dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah, serta kegiatan jasad renik dalam tanah atau hewan-hewan yang ada yang hidup di dalam tanah seperti cacing, seperti serangga, dan lain-lain. Bila ditinjau dari sudut kimia, maka tujuan pengapuran adalah menetralkan kemasaman tanah dan meningkatkan atau menurunkan ketersediaan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Ini menurut Malherbe pada tahun 1965. Dalam melakukan pengapuran untuk menetralkan kemasaman tanah, perlu dipertimbangkan tentang macam sumber kemasaman dari tanah dan sumber mana yang harus dinetralkan. Dulu orang beranggapan bahwa pH rendah disebabkan oleh ion H yang larut saja. Pengapuran dan pemupukan, masukan kapur jelas akan menaikkan pH tanah. Ada tanah-tanah yang bermuatan tergantung pH, seperti tanah kaya monomerylonit, koloid organik, maka KTK kation akan meningkatkan dengan pengapuran.
Di lain pihak, pemberian pupuk tertentu dapat menurunkan pH tanah. Sejalan dengan hal itu, KTK pun akan turun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaruh pengapuran dan pemupukan itu berkaitan erat dengan perubahan pH yang selanjutnya mempengaruhi KTK tanah. Demikian video singkat dari kami kaitannya dengan sifat kimia tanah. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, tetap semangat. Salam konservasi.